Akibat krisis air bersih, Krisis ribuan air warga bersih di yang Kalideres, melanda Jakarta 4 Barat kecamatan di terpaksa wilayah. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa pengelolaan yang baik, air dapat menjadi terbatas dan tidak layak digunakan. Namun, di balik perannya yang begitu vital, ketersediaan air bersih belum bisa dirasakan secara merata oleh semua orang. Di Indonesia, masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Meski negeri ini dikenal kaya akan sumber daya air. Di sisi lain, terdapat wilayah dengan ketersediaan air yang melimpah. Salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo. Daerah pegunungan yang dianugerahi banyak mata air alami. Untuk memahami bagaimana air dikelola dan didistribusikan secara nyata, kami tidak hanya berhenti pada data dan angka. Kami datang langsung ke PDAM Tirta Aji Wonosobo untuk melihat lebih dekat proses pengelolaan air bersih sekaligus mendengar langsung penjelasan dari pihak yang berperan di baliknya. Untuk ketersediaan air bersih di Wonosobo sampai dengan saat ini masih sangat menurun. Dari 14 kecamatan ada hanya satu yang belum bisa terlayani, yaitu Kecamatan Kaliwaran. Untuk kecamatan yang lain semua sudah kami layani. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami punya 33 sumber mata air. Nah, apa aja sih 33 sumber mata air yang ada di Wonosobo? Ini dia. Nah, ternyata banyak sekali ya sumber mata air yang ada di Wonosobo. Kita lanjut penjelasan dari ibunya ya. Untuk Mangkli itu juga kami ambil. Mangkli itu air dari untuk Kaliwiro sama Wadatintang dari Mangkli. Dengan pipa berkilo-kilometer, nggih. Itu dari situ, nggih. Kita dari mata air nanti kita alirkan ke Brown Capturing. Penampungan air baru nanti kita alirkan ke warga. Langsung seperti itu. Di Brown Capturing itu kita juga berikan kaporit ya Dek, disinfektan untuk agar air itu sudah tidak langsung bisa diminum tapi layak konsumsi dengan misalnya bakteri kolin dan sebagainya itu sudah nol. Nggih. Kalau kami untuk kualitas insya Allah Perumda sudah nol lah, yang maksudnya bakteri dan sebagainya, karena kita juga bekerja sama dengan Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah yang ada di Dinkes. Kita tidak sendiri, tidak pakai laboratorium sendiri, kita ada, tapi kita tetap bekerja sama dengan Labkesda. Jadi berdua, jadi bisa tidak kita benar-benar data itu betul gitu. Benar, insya Allah tidak bisa langsung diminum, tapi konsumsinya bakteri dan sebagainya sudah nol. Karena disinfektan itu ya Mas, pakai kaporit kalau di sini. Mungkin sebagai tambahan informasi aja, kalau di Wonosobo itu PDAM-nya menggunakan 100% gravitasi. Jadi kita dari sumber mata air langsung dialirkan ke masyarakat itu melalui sistem gravitasi, jadi tidak ada pengolahan apapun. Kita pengolahannya hanya di desinfektannya aja untuk menghindari tadi yang disampaikan, untuk membunuh bakteri E. coli dan coliform yang memang itu sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Dan tadi diuji kualitas juga kita bekerja sama dengan Labkesda karena memang
kualitas itu kita uji sampel tiap hari. Jadi setiap hari itu tim laboratorium dari internal DLAG dan Labrisda juga menguji sampel di tiap-tiap sumber mata air serta di pelanggan. Jadi itu sudah sangat teruji kualitasnya seperti itu. Kendalanya dari kami misalnya alam itu kan sekarang banyak longsor, bencana itu. Kita sering sekali ada beberapa kali itu longsor yang mengakibatkan pipa putus. Pipa itu tidak kecil, untuk ke masyarakat kan pipanya yang besar-besar lah. Itu longsor itu kan biasanya adanya di dekat tanah-tanah yang dikali itu ya. Pernah kita Kaliwiro Wadas Lintang itu sampai 2 hari ya tidak karena longsor itu. Di Garung juga pernah. Karena alam lah. Kalau untuk yang lain mungkin kebocoran-kebocoran karena misalnya tekanan terlalu tinggi itu juga bisa jadi bocor. Tapi insya Allah tim kami itu sigap. Kami juga tidak ingin masyarakat terlalu lama tidak mendapatkan air. Jadinya kami bagaimana caranya sampai malam pun tetap diperbaiki. Mungkin kalau air minum yang langsung aman yang itu kita belum sampai ke situ. Yang di sini kita pernah ya di depan itu ada air minum yang siap minum. Tapi mungkin seperti masyarakat Wonosobo urung tetap masih belum. Mungkin kalau di luar negeri kan sudah langsung langsung minum. Kalau di Wonosobo belum. Mungkin izin menambahkan terkait dengan hal tersebut, karena memang kan kalau air langsung konsumsi itu biasanya ada namanya itu ZAM, zona air minum langsung itu. Tapi di Wonosobo memang kualitas kita sudah bagus, tapi pipa kita itu kan pipa-pipa peninggalan Belanda. Jadi kalau untuk air minum yang aman langsung diminum itu pipanya harus diganti semua, sedangkan panjang pipa kita itu sudah hampir 1.600 km. Jadi kalau untuk penggantian pipa itu kita membutuhkan beberapa waktu, untuk investasinya juga sedikit membutuhkan banyak waktu. Sebenarnya kalau dari kualitas airnya sudah aman, tapi cuma untuk prasarana itu pipanya kan kita pipa dari zaman Belanda, jadi harus butuh penyesuaian. Dampak jangka panjang yang jelas anak cucu kita tidak bisa mendapat air bersih seperti sekarang ini. Kita kan air diplom gampang untuk ke depannya. Kenapa? Makanya PDAM itu kita sering edukasi ke SD, SMP, SMA, dan kita juga berencana ke SMA 1 ya, tapi belum ada. Kita ingin mengajak anak-anak dari SMA 1 ke sumber, jadi biar mereka ikut menjaga kelestarian. Menambahkan terkait hal tersebut kan karena memang 100% itu kan PDAM Wonosobo menggunakan sumber mata air, dan apabila tidak dijaga alamnya juga nanti sumbernya tidak ada. Kalau sumber mata airnya nggak ada, air kita juga nggak ada. Dan kebetulan juga PDAM Wonosobo ada program itu yang tadi edukasi ke sekolah itu DLAG Khusus School, juga ada hashtag rumah untuk kamu anak putu. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian sumber mata air, biar nanti kedepannya anak cucu kita juga kayak kita bisa mudah mengakses air bersih dan aman. Itu menjaga tidak menebang pohon, menjaga buang sampah sembarangan, dan hemat air lah. Kita kan sering ya tidak hemat air, ada dengan gitu. Selama itu urus ngano apa nek misalnya kan buat CD apa piye. Selain itu kita juga ada program menanam pohon setiap tahunnya. Kita juga ada berapa ribu pohon yang kita tanamkan di catchment area. Catchment itu area itu kayak daerah tangkapan air. Nah, kita juga menanam seperti itu. Kita juga kerjasama dengan Desa Wisata Patak Panjang itu untuk menanam pohon di Gunung Perahu. Yang naik kita berikan itu 1 bibit pohon untuk ditanam di atas. Kemudian juga ada program DLAG Khusus School untuk meningkatkan edukasi informasi agar anak sekarang tuh aware untuk bijak menggunakan air. Kan kadang kita cuci tangan waktu sabunan airnya tetap nyala. Itu hal simpel tapi akan berdampak pada
kelangsungan air di masa depan. Selain itu juga kita ada program rumah untuk kambuh anak putu. Kita mengajak masyarakat untuk menjaga sumber mata air untuk melaksanakan agar kedepannya anak cucu kita mudah juga dalam akses air bersih dan aman. Seperti itu. Anak-anak SMA 1 menjadi contoh dari SMA yang lain untuk mengedukasi agar kita itu hemat air, menjaga lingkungan. Itu yang saya SMA 1 kan nomor 1 ya di sini ya teman-temannya. Jadi maksudnya kalau bersama dengan teman-teman yang lain mungkin ada yang kurang bisa itulah saya harapan kepada anak-anak, tetap jaga lingkungan, hemat air, biar anak cucu kita, anak-anak nanti juga merasakan bagaimana sih kita mudahnya mencari air. Di Wonosobo sangat mudah mencari air, tapi kita mencari ke kota yang besar kan sudah sangat sulit. Di sana juga air juga tidak sebersih di Wonosobo. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan air bukan sekadar soal mengalirkan air ke rumah warga, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian alam. Di Wonosobo, dengan sumber air yang relatif melimpah, pengelolaan air bersih telah dilakukan dengan cukup baik melalui proses yang terencana dan terkontrol. Meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, upaya ini menunjukkan bahwa ketersediaan air dapat terus dijaga jika dikelola dengan tanggung jawab. Dari sini, kita belajar bahwa air adalah amanah bersama yang keberlanjutannya bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan juga kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai generasi muda harus ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan air di bumi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semansa, Satria Bisa Jaya.